시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Sintami Sofian dari program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun dengan NPM 02272411074. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau mempresentasikan terkait dengan tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pembahasan yang akan kita kaji tersusun berdasarkan 10 poin inti yang telah ditentukan, dimulai dari pendahuluan, sejarah institusional, fondasi prinsip syariah, tantangan regulasi, hingga prospek perkembangan global sektor keuangan syariah. Pembahasan ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menavigasi arah kebijakan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara kebutuhan masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dukungan kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi global yang semakin menekankan pentingnya sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah secara komprehensif dan terintegrasi. Indonesia sendiri dengan populasi muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa secara inherent memiliki captive market yang masif. Namun penetrasi perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih berada di kisaran 6-7%, yang menandakan adanya gap besar antara potensi pasar dengan realisasi. Angka ini sering dijadikan barometer bahwa sektor ini masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki ruang ekspansi yang cukup luas. Perkembangan ini juga didukung oleh visi pemerintah yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI tahun 2019 sampai tahun 2020. Perkembangan ini juga didukung oleh visi pemerintah yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI pada tahun 2019 sampai dengan 2024, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. MKSI menekankan integrasi antara sektor komersial syariah seperti perbankan dan asuransi dengan sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah sebagai pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, mulai dari kesenjangan literasi keuangan syariah, kompetensi yang ketat dengan perbankan konvensional, tantangan regulasi, hingga kebutuhan inovasi teknologi yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak dapat berkembang secara natural tanpa dukungan kebijakan, edukasi publik, serta inovasi berkelanjutan. 3 tantangan utama yang terus membayangi adalah skala institusi atau aset dan modal yang relatif kecil, SDM dan literasi atau keterbatasan tenaga ahli dan pemahaman publik, dan infrastruktur regulasi atau kebutuhan harmonisasi. Hal itu pembahasan tadi menjadi pintu masuk untuk memahami dinamika hubungan antara sektor keuangan syariah dan kondisi perekonomian nasional. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat multidisipliner, mencakup dengan aspek ekonomi, hukum, sosial, teknologi, dan globalisasi ekonomi. Dengan demikian, pembahasan mengenai sektor keuangan syariah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu keagamaan, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan jangka panjang. Kajian ini juga akan menyoroti peran penting value proposition syariah yang menekankan pada etika, keadilan, dan orientasi pada sektor real sebagai diferensiasi kunci di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selanjutnya, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Dimulai dari kesadaran masyarakat mengenai perlunya sistem keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun konsep ekonomi Islam telah dibahas jauh sebelum kemerdekaan, institusionalisasi perbankan syariah baru dimulai pada akhir era 1980. Tonggak sejarah pertama tercapai pada tahun 1991 melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan berbagai tokoh umat. Kehadiran BMI ini merupakan manifestasi dari gerakan intelektual Islam yang mulai memandang ekonomi dan bisnis sebagai bagian dari integral dan dari dakwah. Nah, lahirnya Bank Muamalat tidak hanya menandai dimulainya praktik perbankan syariah modern, tetapi juga memicu terbentuknya ekosistem keuangan syariah secara lebih luas. Fase kedua ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang secara eksplisit mengakui operasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kesetaraan penuh antara bank syariah dan bank konvensional, serta memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. Ini adalah titik balik pentingnya mengakselerasi pertumbuhan industri. Nah, pada awal perkembangannya, perbankan syariah menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan literasi masyarakat, minimnya instrumen pendukung, serta belum adanya regulasi yang komprehensif. Namun, seiring meningkatnya dukungan nasional, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai peraturan termasuk pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tahun 1999 yang berfungsi sebagai otoritas tunggal penetap fatwa syariah dan penguatan peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan institusi syariah. Setelah terbentuknya OJK, puncaknya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan kerangka hukum yang utuh dan spesifik. Memasuki awal abad ke-21, perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan berdirinya bank-bank syariah baru, lahirnya unit usaha syariah di berbagai bank konvensional, serta munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Era digital kemudian membawa transformasi besar melalui lahirnya fintech syariah, platform wakaf digital, hingga integrasi sistem pembayaran syariah berbasis teknologi. Era terakhir ditandai dengan merger 3 bank syariah atau yaitu BUMN pada tahun 2021 yang melahirkan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selanjutnya, era terakhir ditandai dengan merger 3 bank syariah yaitu BUMN pada tahun 2021 yang melahirkan Bank Syariah Indonesia atau BSI, sebuah mega Islamic bank yang diharapkan mampu bersaing di tingkat regional dan menaikkan market share perbankan syariah secara signifikan. Sejarah perkembangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan adaptasi, inovasi, dan penguatan regulasi institusionalisasi yang diperketat menjadi kunci utama yang dalam memastikan keberlanjutan dan daya saingnya. Selanjutnya, prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah menjadi fondasi operasional bagi seluruh lembaga perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan hukum Islam atau fiqh muamalah yang mengatur transaksi ekonomi melalui ketentuan-ketentuan yang bertujuan mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip utama yang paling dikenal adalah larangan riba, yaitu penambahan keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang jelas, yang dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Selain riba, terdapat larangan terhadap gharar yang merujuk pada ketidakpastian berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, misalnya menjual barang yang belum dimiliki, serta larangan masyir yang merujuk pada aktivitas spekulatif yang mirip dengan perjudian. Nah, ketiga pilar larangan ini berfungsi sebagai negative screening yang membedakan secara fundamental dengan sistem konvensional yang memperbolehkan bunga riba, spekulasi, dan ketidakpastian tinggi. Selanjutnya, di samping prinsip larangan tersebut terdapat prinsip positif yang menjadi mekanisme kerja sistem keuangan syariah, yang dimana dia menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan. Itu seperti yang pertama itu musyarakah, yang dimana semua pihak menyumbangkan modal dan setuju berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan dengan kesepakatan rasio. Selanjutnya mudharabah, yaitu satu pihak
menyediakan modal 100% dan pihak lain menyediakan keahlian atau tenaga dengan pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati. Kerugian modal ditanggung penuh oleh sahibul mal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib. Selanjutnya murabaha, yaitu bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati dan dibayar secara cicilan. Selanjutnya ijarah, bank menyewakan aset kepada nasabah baik ijarah mutahiyah bitamlik maupun sewa murni. Semua prinsip ini kemudian diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi menetapkan fatwa terkait akad, struktur produk, dan prosedur operasional. Fatwa DSN MUI menjadi rujukan tunggal dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan ini diperkuat oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap institusi memastikan kepatuhan syariah pada tingkat operasional. Prinsip dasar syariah tidak hanya berperan sebagai kerangka hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai etis yang membentuk orientasi moral dan sistem keuangan syariah. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Nah, perbedaan utama antara sistem syariah dan sistem konvensional bukan hanya pada struktur akad, tetapi pada paradigma dasar bahwa transaksi keuangan harus berbasis pada aktivitas ekonomi nyata atau real economy dan tidak boleh eksploitatif, menjadikannya lebih tahan terhadap krisis finansial yang sering dipicu oleh spekulasi murni. Selanjutnya dari aspek regulasi. Industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan Nasional, implementasi regulasi syariah masih membutuhkan harmonisasi lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah integrasi prinsip syariah dengan sistem hukum nasional yang sebagian besar masih mengikuti model hukum keuangan konvensional. Misalnya dalam konteks likuidasi dan penyelesaian sengketa. Produk syariah seringkali diselesaikan menggunakan kerangka hukum konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari akad-akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah yang berbasis risk sharing. Kebutuhan untuk mengembangkan pengadilan agama yang memiliki yuridikasi dan kapasitas mumpuni dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah atau ekonomi syariah menjadi krusial. Perbedaan interpretasi fikih muamalah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun regulasi. Meskipun terdapat DSN MUI sebagai otoritas fatwa tunggal, varisitas fir atau khilafiyah yang ada dalam tradisi fikih Islam terkadang memengaruhi struktur produk di berbagai lembaga keuangan syariah. Regulasi perlu memberikan ruang fleksibilitas yang cukup untuk inovasi produk, namun di saat yang sama menjaga standar kepatuhan yang seragam atau uniformity di seluruh industri. Selain itu, regulasi yang mengatur inovasi teknologi finansial syariah masih memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan digital yang cepat. OJK telah berupaya mengeluarkan regulasi terkait vintage lending syariah, namun aspek seperti perlindungan konsumen dalam skema digital, pengawasan syariah digital, dan penggunaan teknologi blockchain atau smart contract untuk instrumen wakaf atau sukuk digital memerlukan kerangka hukum yang lebih spesifik dan adaptif. Kecepatan teknologi seringkali mendahului kecepatan regulasi. Nah, tantangan regulatif lainnya muncul dari dual banking system yang menuntut pemerintah mengatur dua model perbankan, yaitu perbankan syariah dan konvensional dengan prinsip operasi yang berbeda, namun tetap berada dalam kerangka sistem keuangan nasional yang sama. Hal ini memerlukan koordinasi yang intensif antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI. Dan juga kementerian terkait untuk memastikan bahwa regulasi syariah tidak hanya ketat tetapi juga adaptif, kompetitif, dan tidak diskriminatif. Salah satu isu krusial adalah perpajakan ganda atau double taxation pada produk tertentu seperti murabaha properti yang secara efektif menaikkan biaya bagi nasabah syariah dibandingkan nasabah konvensional. Selanjutnya, persaingan antara bank syariah dan bank konvensional masih menjadi tantangan besar dalam perkembangan industri syariah. Bank konvensional yang telah beroperasi selama puluhan tahun
institusionalisasi dan kini memasuki fase matang yang ditandai dengan konsolidasi industri, penguatan regulasi, dan akselerasi digital. Berbagai tantangan seperti harmonisasi regulasi, kesenjangan literasi, persaingan ketat dengan bank konvensional, dan kebutuhan inovasi produk yang berkelanjutan memerlukan perhatian khusus agar industri ini dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Penetrasi pasar yang masih rendah menunjukkan bahwa upaya edukasi dan peningkatan efisiensi operasional harus menjadi prioritas utama. Pada saat yang sama, peluang besar hadir melalui perkembangan teknologi finansial yang membuka akses pasar yang luas. Meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai etika dan keberlanjutan, dukungan pemerintah yang kuat melalui MKSI, serta perkembangan ekonomi syariah global yang terus bertumbuh pesat. Perbankan syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika mampu. Yang pertama, mengintegrasikan prinsip syariah dengan inovasi modern. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi digital untuk efisiensi dan financial inclusion. Yang keempat, memperkuat peran keuangan sosial sebagai pelengkap sektor komersial untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Nah, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, ulama, akademisi, dan pelaku industri, keuangan syariah Indonesia dapat berkembang menjadi sistem keuangan yang bukan hanya kompetitif secara ekonomi dan stabil, tetapi juga mampu membawa nilai keadilan, etika, dan keberkahan atau falah bagi seluruh masyarakat, serta memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung ekonomi syariah global. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ただただ生きるのは嫌だ